Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 15 Maret 2026. Bersama saya Balki Siregar, sejumlah informasi dari Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Polda Sumut tetapkan 2 orang tersangka kasus tambang emas ilegal di Madinah. Kurir ganja lintas provinsi dibekuk 52 kg ganja berhasil diamankan. Ribuan KPM di Sibolga terima bantuan pangan pemerintah. Pemirsa, Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan 2 orang sebagai tersangka terkait kasus penambangan emas ilegal di Madinah. Selain 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga menyita 12 ekskavator. Brimob Polda Sumut menggerebek lokasi tambang emas ilegal yang terletak di aliran Sungai Muara Batang Gadis, Kecamatan Tano, Tombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Senin lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, mengatakan pada penggerebekan tersebut pihaknya berhasil mengamankan 12 alat berat ekskavator, 2 mesin genset, 4 mesin penyedot air, 6 alat dulang emas, 1 unit Starling dan mengamankan 12 orang yang berada di lokasi tersebut. Namun pada saat proses penyidikan terhadap 12 orang tersebut, pihaknya menetapkan 2 orang tersangka, yakni AB sebagai operator alat berat dan AD sebagai koordinator lapangan di tambang ilegal. Dari hasil pemeriksaan terhadap 2 tersangka, pihak di Treskrimsus Polda Sumut menduga kepemilikan tambang ini merupakan milik perorangan, bukan milik perusahaan. Kombes Pol Rahmat Budi Handoko menambahkan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara baru 2 orang tersebut yang bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Mengapa? Karena beberapa orang yang lain itu hanya sebagai tukang masak. Ada yang orang yang baru saja dibeli bensinnya dari bawah, kemudian naik, dia hanya dibeli mengantarkan. Namun karena capek, karena saking jauhnya tempatnya, dia tetap duduk di sana dan itu kami amankan satu. Dan beberapa orang yang memang belum bisa kami naikkan sebagai tersangka, terutama untuk pelaku-pelaku kami. Namun rekan-rekan tidak usah khawatir, kami akan melakukan proses dengan pendalaman. Pemirsa, kurir narkotika jenis ganja yang beraksi di lintas provinsi berhasil dibekuk polisi saat hendak mengirimkan 52 kg ganja di terminal bus yang berada di Kota Medan. Ganja yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal ini rencananya akan dikirim ke Jakarta. Dari video amatir merekam saat petugas dari unit reskrim Polsek Sunggal saat menangkap seorang pelaku yang membawa narkotika jenis ganja di salah satu terminal bus yang berada di Jalan Sunggal, Kota Medan. Pelaku Abdinta Bangun diamankan polisi saat hendak mengirimkan barang haram seberat 52 kg ini ke Jakarta. Awalnya pelaku tidak mengakui ganja ini miliknya. Dirinya menyebut hanya disuruh oleh seseorang yang baru ia kenal dan diberikan uang 2 juta rupiah untuk biaya operasional. Kapolsek Sunggal Kompol Muhammad Yunus Tadigan menyebut pihaknya mendapat informasi akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan hal tersebut, pihaknya langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan kegiatan ini. Saat ini polisi masih memburu bandar besar yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Saya dapat informasi bahwasanya ada orang yang mau membawa ganja dari Medan tujuan Jakarta dengan menggunakan bus pelangi.
Kita mendapat informasi tersebut, maka anggota kita turun langsung melakukan penyelidikan. Barang bukti kita dapatkan sebanyak 52 kg. Bandar masih kita kejar, udah dapat kita nama daripada si pelaku. Atas perbuatannya tersangka harus mendekam di Jeruji Besi Polsek Sunggal dan dijerat pasal 114 Jungto pasal 111 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, ribuan keluarga penerima manfaat di Kota Sibolga menerima bantuan pangan dari pemerintah yang disalurkan Bulog Kota Sibolga. Pada penyaluran ini, Bulog menggandeng Pemko Sibolga. Bantuan pangan alokasi Februari-Maret yang diterima setiap keluarga penerima manfaat di Kota Sibolga tersebut meliputi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan stimulus program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk perbaikan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang termasuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemko Sibolga dalam penyaluran bantuan pangan ini melakukannya di 13 titik lokasi yang tersebar di Kota Sibolga. Dan sebagai syarat bagi masyarakat dalam menerimanya, bantuan ini diwajibkan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marumba Lumban Tobing, didampingi Kabulok Sibolga Junaidi Damanik, menjelaskan ada 14.836 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan untuk alokasi Februari dan Maret. Ini kita bersama Kabulok membagikan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 14.825 KPM untuk Kota Sibolga yang akan dibagikan pada hari ini di 13 titik di Kota Sibolga. Jumlah ini merupakan bentukannya ada beras dan minyak goreng. Beras itu sekitar 20 kilo per orang dan minyak goreng itu sebanyak 4 liter untuk satu orang, untuk satu KPM. Dan ini dilakukan jatah Februari dan Maret tahun 2026. Pemirsa, pemerintah Kota Binjai mulai melakukan penataan kabel utilitas jaringan yang selama ini terlihat semeraut. Rencana pemindahan kabel ke bawah tanah ini diawali dengan kegiatan survei lapangan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta kemarin sore. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada Selasa 10 Maret lalu bersama sejumlah instansi dan pihak penyedia jaringan telekomunikasi. Survei lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta yang ditetapkan sebagai prioritas penataan jaringan kabel di Kota Binjai. Dalam kegiatan ini, tim melakukan pengecekan sejumlah titik yang menjadi fokus utama, khususnya pada gorong-gorong dan jembatan yang akan menjadi jalur penanaman kabel bawah tanah. Rencananya penataan kabel akan dilakukan sepanjang kurang lebih 4.500 meter di ruas Jalan Soekarno-Hatta hingga perbatasan Jalan Megawati. Pemerintah Kota Binjai menegaskan bahwa kegiatan penataan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan akan terus dievaluasi ke depannya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertata, aman, serta meningkatkan estetika kawasan perkotaan. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya dari Sumatera Utara untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, BPBD Sumatera Utara bekerja sama dengan Basarnas dan BMKG untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang arus mudik dan libur panjang Lebaran, guna memastikan perjalanan masyarakat tetap aman dan nyaman. Kolaborasi antar instansi ini meliputi pemantauan kondisi cuaca oleh BMKG sebagai dasar langkah antisipasi, penempatan personil siaga oleh Basarnas, serta apel siaga dan koordinasi lapangan yang dilakukan oleh BPBD. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi keadaan darurat, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
PLH Kepala BPBD Sumatera Utara, Herianto, menjelaskan berbagai persiapan personel dan langkah koordinasi telah dilakukan menjelang Lebaran. Dari BPBD kami mempersiapkan anggota kita untuk kesiapsiagaan dengan berpedoman dari data-data yang disampaikan oleh BMKG mengenai kondisi cuaca. Ya, kita tetap akan siap siaga. Biasanya kami selalu bekerja sama itu dengan Bapak dari Basarnas. Nanti mungkin kita akan adakan juga barangkali apel siaga barangkali juga itu. Dan itu biasanya rutin kita lakukan untuk menjaga kenyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik dan menciptakan suasana Lebaran yang lebih nyaman. Sementara itu, Basarnas menegaskan kesiapan personel dan peralatan untuk mendukung penanganan situasi darurat serta memastikan perjalanan mudik dapat berjalan dengan lancar. Alut didampingi dengan berita-berita cuaca, mudah-mudahan harapan kami mudik Lebaran tahun ini membawa kenyamanan buat masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Dengan sinergi antar instansi ini diharapkan arus mudik Lebaran di Sumatera Utara dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, penguatan sinergi kebijakan serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca bencana, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama OJK, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, serta Lembaga Penjamin Simpanan berkolaborasi melalui Forum North Sumatra Economic Acceleration Talk Next. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Rudi Brando Hutabara dalam sambutannya menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR, terobosan harmonisasi realisasi. Berbagai langkah diarahkan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk revitalisasi pasar tradisional dan penguatan peran UMKM agar tetap produktif. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta penguatan ketahanan pangan daerah. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi menyampaikan bahwa dinamika perekonomian global masih diwarnai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim yang memberikan tekanan terhadap produksi pangan dan stabilitas harga komoditas. Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, CPO, batu bara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut mempengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah. Kedepan, perekonomian diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9 hingga 5,7%, didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi dan penguatan permintaan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan kembali pulih pada tahun 2026. Pemirsa, Badan Usaha Milik Desa BUMDes bersama kelompok tani menggelar panen raya kentang sebagai upaya mendukung berbagai program pemerintah serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Di lahan pertanian seluas 2 hektar lebih dengan melibatkan kelompok tani, didampingi penyuluh pertanian ke lapangan setempat serta pengurus BUMDes, melakukan cocok tanam kentang hingga memasuki masa panen. Menurut pengelola BUMDes, Rahman Lubis, budidaya kentang dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang baik, guna meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian desa. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi petani, juga merupakan salah satu bukti bahwa desa memiliki potensi besar dalam mendukung kemandirian pangan melalui pengelolaan BUMDes yang produktif. Dengan adanya panen raya, diharapkan BUMDes dapat terus menjadi motor penggerak perekonomian desa, sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat. Selain itu, budidaya kelompok tani ini juga sebagai pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan mampu memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung program pemerintah. Menurut salah satu warga Partanda Siregar, budidaya tanaman kentang ini dipilih karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, serta cocok dikembangkan di wilayah dataran tinggi. Inilah panen pertama penanaman kentang di Desa Parmanuhan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh BUMDes Tobanauli di Desa Parmanuhan. Melalui prakarsa BUMDes Tobanauli di Parmanuhan,
bisa menjadi harapan kita untuk ketahanan pangan melalui penanaman kentang di Desa Permanuhan secara khusus umumnya di Kecamatan Garuga. Pemirsa, rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba berlangsung dinamis ketika para anggota Dewan menyampaikan laporan hasil reses dari daerah pemilihan masing-masing. Dalam forum tersebut, sejumlah legislator melontarkan kritik tajam terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di lapangan. Mulai dari infrastruktur jalan desa yang rusak, distribusi bantuan pertanian yang dinilai belum merata, hingga pelayanan publik yang dianggap masih lamban di beberapa instansi. Sejumlah anggota Dewan menegaskan bahwa keluhan tersebut bukan sekedar aspirasi biasa, melainkan kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Menanggapi berbagai kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Bernapi Tupulu, menyatakan bahwa pemerintah daerah menerima seluruh masukan yang disampaikan DPRD sebagai bagian penting dari proses perbaikan kinerja pemerintahan dan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Toba dalam menyusun dan menyempurnakan program pembangunan ke depan. Kita akan pilah-pilah, kita akan memilah-milah sesuai berdasarkan skala prioritas. Mana yang paling penting itu tetap yang kita dahulukan dan secara bertahap kita bisa melaksanakan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan dilaksanakannya rapat paripurna tersebut menunjukkan adanya harapan besar dari para wakil rakyat agar pemerintah daerah tidak sekedar mencatat hasil reses, melainkan benar-benar menindaklanjutinya melalui kebijakan dan program yang konkret. Pemirsa, Polres Sirgai melaksanakan operasi Ketupat Toba 2026 dalam rangka pengamanan mudik Lebaran serta pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sementara Wakil Bupati Adlin Tambunan mendukung penuh operasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2026 berlangsung dari tanggal 13 Maret sampai 25 Maret 2026 atau 13 hari ke depan. Kegiatan operasi ini akan berlangsung. Untuk wilayah Sirgai, hal yang menjadi titik pengamanan dilakukan di rest area A dan B, kilometer 65 tol Sirgai Tebing Tinggi, dan pos pelayanan di objek wisata Pantai Cermin dan pos PAM Dolok Masihul. Dengan melibatkan Satuan Gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta rekan-rekan dan pramuka. Sementara untuk kebutuhan akan LPG serta BBM di sejumlah pangkalan gas dan SPBU saat ini sedang dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kebutuhan tersebut. Wakapolres Sirgai Kompol Rudi Chandra mengatakan saat ini Polres Sirgai mengoptimalkan call center 110 untuk segala keluhan masyarakat perihal kegiatan mudik Lebaran dan kendala lainnya. Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan mengajak semua kalangan untuk tetap mematuhi segala aturan dalam mudik Lebaran dan mendukung penuh langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam pengamanan Ketupat Toba 2026. Kegiatan diakhiri dengan pemeriksaan armada transportasi darat yang digunakan selama kegiatan operasi berlangsung. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya dari Sumatera Utara untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di bulan Ramadan yang penuh berkah, kepedulian bisa menjadi jembatan silaturahmi antara institusi dan masyarakat. Seperti giat berbagi takjil menjelang berbuka puasa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Dairi bersama dengan Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Dengan senyuman dan ucapan selamat berbuka puasa, anggota Kejari Dairi dan IAAD membagikan paket-paket takjil yang sudah disiapkan kepada para pengendara yang melintas dari depan kantor Kejaksaan Negeri Dairi di kota Sidikala. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Dairi, Gary Anderson Kultop, mengungkapkan
Kegiatan berbagi takjil ini lahir dari kesadaran bahwa bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk menguatkan tali persaudaraan, mempererat silaturahmi, menguatkan nilai kebersamaan, dan memberikan penghormatan terhadap ibadah yang tengah dijalankan. Menyelenggarakan program berbagi takjil dengan masyarakat dalam rangka memperingati bulan puasa, dan kita juga menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi tujuannya ini lebih kepada sosial dari kami Kejaksaan Negeri Dairi bersama dengan Ikatan Ibu-Ibu Adiasa dan Makariki. Semoga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan yang lebih baik lagi dari Yang Maha Kuasa. Juga menjadi contoh bahwa setiap lembaga dan komunitas memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling menghargai, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Pemirsa, puluhan pengemudi ojek daring wanita menggelar buka puasa bersama, sekaligus mendoakan kemerdekaan bangsa Palestina yang hingga kini masih dalam nestapa penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Gerakan ini dimotori oleh salah satu komunitas sosial yang secara rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadan. Gerai makanan cepat saji ayam goreng Saudi Arabia yang berlokasi di kawasan Jalan Adam Malik Medan dipadati oleh sekitar 70 pengemudi ojek daring wanita yang menggelar serangkaian kegiatan berbuka puasa bersama, sekaligus mendoakan Palestina yang kini masih dalam suasana perperangan meskipun di bulan suci Ramadan. Gelaran yang dimotori oleh komunitas sosial Gerakan Istiqomah Sedekah ini sengaja melibatkan para pengemudi ojek daring wanita karena merupakan kelompok yang harus diperhatikan dan dirangkul terlebih di bulan suci Ramadan. Koordinator kegiatan Lufna Zubadi menyebutkan peran pengemudi ojek daring wanita tidak selalu sebagai pelayan pelanggan, namun juga sebagai pejuang keluarga dalam membantu peran suami untuk mencari nafkah di tengah ekonomi yang semakin sulit. Terlebih lagi bagi beberapa pengemudi wanita yang kini memiliki peran ganda sebagai orang tua karena tidak lagi memiliki suami sebagai penopang nafkah. Latar belakangnya sebenarnya ini kegiatan rutin dari Gerakan Istiqomah Sedekah yang kita lakukan setiap tahun, tapi kali ini kita mengundang ibu-ibu ojol. Nah, tujuannya itu mengapresiasi mereka, di mana mereka yang banting tulang, cari uang untuk keluarga, bahkan ada yang beberapa sebagai ibu juga sebagai ayah gitu. Jadi kita mengapresiasi mereka yang udah bekerja keras untuk keluarga. Kepedulian dan perhatian terhadap para pengemudi ojek daring wanita ini menjadi salah satu amal penting di bulan suci Ramadan dalam membantu sesama. Kegiatan ini juga dibarengi dengan berdoa bersama untuk kemerdekaan Palestina yang kini masih dalam kondisi memprihatinkan. Pemirsa, dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan, Polres Batubara menggelar kegiatan buka puasa bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Batubara dan dihadiri Kapolres Batubara AKBP Doli Nelson Nainggolan, Bupati Batubara Baharudin Siagian, serta jajaran Forkopimda lainnya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah Ramadan yang menekankan pentingnya puasa sebagai momentum memperbaiki diri, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Usai tausiah dan doa bersama, seluruh hadirin mengikuti buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, makan malam, hingga sholat tarawih bersama. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial Polres Batubara di bulan suci Ramadan, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan lintas elemen masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rasul meminta kepada Allah. Telah dilaksanakan buka puasa bersama satuan dari Polres Batubara dan jajaran bersama seluruh Bayangkari, melaksanakan buka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari Forkopimda dihadiri langsung oleh Pak Bupati dengan jajarannya. Acara selesai tadi dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian lanjut makan bersama. Harapannya bisa menjalin silaturahmi antara Forkopimda dengan Polres Batubara dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Profil Ambia Iwal Mursalin.
Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya dari Sumatera Utara untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pasca bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Mandailing Natal beberapa bulan yang lalu, warga mencari butiran emas di Sungai Batanggadis menggunakan alat tradisional dulang. Sejak 3 bulan yang lalu, Sungai Batanggadis di Kabupaten Mandailing Natal meluap. Sejumlah warga beramai-ramai turun ke aliran sungai dengan membawa dulang dan sekop untuk mencari butiran emas yang terbawa banjir aliran sungai. Dengan teliti, warga memutar-mutar dulang yang berisi material pasir dengan kesabaran pendulang memisahkan pasiran dengan kilauan kuning emas, berharap ada butiran emas yang tertinggal di dulang mereka masing-masing. Meski ukuran biji emas yang kecil mereka kumpulkan, semangat warga untuk mendulang di Sungai Batanggadis tetap terpancar di wajah mereka, meski cuaca terik panas matahari menyelimuti pekerjaan ini di tengah sungai. Pertama waktu pasca banjir itu ada 1 graman pernah 350 sampai 800 mili lah satu hari. Berarti mencukupi enggak? Kalau untuk saat waktu itu mencukupi, bahkan lebih lah istilahnya, karena di harganya mungkin harganya cukup lumayan lah. Fenomena alam mencari butiran emas di Sungai Batanggadis ini sudah lama terjadi. Namun, warga tergiur mencari emas setelah salah satu warga penyambungan mendapatkan hasil butiran emas yang menggiurkan. Dalam kurun waktu 1 hari, pendulang bisa mendapatkan butiran emas sebanyak 500 mili atau setara dengan setengah gram. Jika dijual kepada pengepul, para penambang emas tradisional ini mendapatkan hasil sebesar 1 juta rupiah. Namun, tergantung kadar emas yang mereka dapatkan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 16 Maret 2026. BMKG, banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pemirsa, informasi berikutnya dapat Anda saksikan dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, guna mengantisipasi lonjakan penularan penyakit menular campak, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau para orang tua untuk melengkapi vaksinasi campak anak sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran. Sesuai arahan Menkes RI, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengimbau para orang tua melakukan imunisasi lengkap campak rubella pada anaknya sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman Syahrul, angka tersebut dilakukan guna mengantisipasi melonjaknya kasus campak seiring mobilitas masyarakat yang meningkat. Saat ini tersedia sebanyak 13.000 vaksin MR untuk imunisasi penyakit campak rubella anak di Bengkulu, yang bisa didapatkan para orang tua di fasilitas kesehatan. Selain mendapatkan imunisasi lengkap, Yasman meminta agar para orang tua menjaga protokol kesehatan anak saat merayakan Lebaran sebagai langkah mencegah penularan. Pasalnya, penyakit campak tersebut sangat masif menular dengan gejala demam panas hingga ruam-ruam merah di kulit. Tercatat pada hari ini sebanyak 11 anak dinyatakan positif tertular campak. Orang dewasa juga bisa terkena, namun kadang-kadang kenapa anak-anak itu lebih cenderung untuk terkena karena daya imunitasnya mungkin itu sangat masih membutuhkan perhatian serius. Dan oleh karena itu campak ya, untuk mengantisipasi campak maksud saya itu perlu dilakukan imunisasi, ya imunisasi. Maka nanti harus dilakukan melaksanakan imunisasi yaitu measles, rubella bagi bayi dan anak yang belum lengkap imunisasinya. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu akan melakukan percepatan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum menerima vaksinasi campak rubella. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.
Pemirsa, menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang telah menyiapkan berbagai kesiapan angkutan lebaran, mulai dari personil hingga posko terpadu. Dalam menyambut peningkatan mobilitas masyarakat pada periode arus mudik Lebaran 2026, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang meningkatkan kesiagaan dengan menyiagakan 519 personel, serta menyediakan posko terpadu angkutan Lebaran tahun 2026. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syauki Syahab mengatakan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 2 hari menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah atau pada 18 Maret 2026. Dengan total pergerakan penumpang pada masa Lebaran tahun 2026 mencapai 188.129 orang atau meningkat 3,8% dibandingkan tahun 2025. Kalau persiapan kita udah lama ya, persiapan sejak 3 bulan yang lalu lah. Jadi kita sudah lihat lah, kita perkirakan harus berangkat dan harus balik itu rata-rata 12.000. Secara kapasitas masih mampu ya, jauh ya kita ya. Kita kan kalau 12.000 kapasitas kita per pack 14.000 ya sehari, jadi masih aman lah. Sementara itu untuk total pergerakan pesawat juga diprediksi mengalami kenaikan 2,8% dari tahun 2025 dengan total 1.176 aircraft. Selain itu, hingga saat ini pengajuan extra flight pada momen Lebaran tahun 2026 di Bandara Internasional SMB 2 Palembang tercatat sebanyak 121 extra flight. Ya saudara, transportasi udara menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini. Dan pantauan kami di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk puncak dari arus mudik sendiri ini diprediksi akan terjadi di tanggal 18 Maret 2026 nanti. Namun meski demikian masyarakat tentunya diimbau untuk tetap datang lebih awal apabila akan melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan juga menyiapkan seluruh perlengkapan ataupun dokumen yang diperlukan saat akan melakukan penerbangan nanti. Dari Kota Palembang, Afifah Sari, Halif Radanol melaporkan. Pemirsa, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk terkait perjalanan ibadah umroh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini kepulangan dan keberangkatan jemaah umroh asal Jambi masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah tidak berpengaruh terhadap jadwal kepulangan jemaah umroh asal Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi para jemaah umroh asal Indonesia. Pemantauan dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah yang memfasilitasi proses kepulangan jemaah umroh ke tanah air. Dan hingga saat ini, jemaah umroh asal Jambi yang berada di Tanah Suci bukan karena terdampak konflik, melainkan masih menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal perjalanan yang ditentukan oleh Biro Perjalanan masing-masing. Kepulangan terakhir jemaah umroh asal Jambi berlangsung pada tanggal 27 Februari yang lalu. Selanjutnya akan ada 2 biro perjalanan yang memulangkan para jemaah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jemaah umroh asal Provinsi Jambi yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci sekitar 40 orang. Mereka terbagi dalam 2 biro perjalanan, salah satunya membawa sekitar 15 orang jemaah yang memilih menjalankan program umroh penuh selama bulan Ramadan. Selain itu terdapat 1 kelompok jemaah lain yang dijadwalkan kembali ke tanah air dalam beberapa hari ke depan. Untuk jamaah di Jambi, bahwa kalaupun sampai hari ini ada beberapa jamaah yang belum pulang, tapi lebih karena memang skedulnya belum pulang. Kemudian jumlah jamaah besar yang pulang terakhir kemarin tanggal 27 Februari. Tapi nanti tanggal 15 akan ada yang pulang. Ada 2 travel ya yang akan memulangkan jamaah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tetapi sekali lagi bukan karena perang, tapi karena memang skedulnya
pulang pada tanggal yang sudah ditentukan. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi juga mengatakan masih terdapat keberangkatan jemaah umroh dari Jambi pada tanggal 23 Maret mendatang. Namun keberangkatan tersebut masih menunggu perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Pihak Kanwil akan melakukan pemantauan dan pembaruan data untuk bisa memastikan keamanan dan kelancaran ibadah jemaah umroh asal Jambi. Cynthia, Aryo, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa, banyak cara yang dapat dilakukan orang untuk menebar kebaikan. Salah satunya dengan membagikan makanan di jalanan sebagai bentuk syukur dan berbagi antar sesama. Setiap manusia memang dianjurkan untuk peduli antar sesama, baik itu secara materi maupun perbuatan. Terlebih kepada mereka yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Seperti yang dilakukan dua wanita, Tasya Nanda dan Feni Afrianti, yang memang setiap pekan mencoba berbagi makanan berupa nasi kotak dengan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berbagi nasi kotak ini telah dilakukan selama lebih kurang 1 tahun dengan dana dari sumbangan para donatur yang tidak tetap. Banyak alasan yang menggerakkan hati mereka untuk melakukan kebaikan ini. Salah satunya karena keduanya memang pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup ketika ada di posisi penerima nasi tersebut. Bahkan salah satu dari mereka pernah hanya memakan nasi dan garam untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi motivasi mereka melakukan kebaikan. Kegiatan ini sering mereka gelar setiap Jumat dengan jumlah nasi yang mereka bagi sekitar 20 hingga 25 kotak dan berkeliling Pekanbaru menggunakan sepeda motor. Tentu tidak asal membagi, mereka lebih fokus kepada orang yang dianggap membutuhkan seperti pekerja yang sudah tua, pemulung, dan pasukan kebersihan. Awalnya itu sih pribadi sendiri, kejadian pribadi sendiri, soalnya kita dulu ibaratnya udah pernah merasakan gimana rasanya ya nggak makan atau seperti apa susah lah ibaratnya untuk makan sehari-hari. Makanya dari situ mulai coba lagi, apalagi kehidupan atau ekonomi kita udah mulai agak naik atau seperti apa, ya udah kita akhirnya untuk mencoba untuk ikut dalam kegiatan ini. Awalnya dana sendiri pribadi, terus lama-kelamaan ngajak teman-teman, alhamdulillah mereka mau ikut bergabung. Dan ada juga donatur tetap, ada donatur yang cuma sekali seminggu atau sebulan sekali. Tidak hanya sekedar berbagi, namun banyak hikmah yang mereka dapatkan dengan menebar kebaikan ini. Salah satunya membuat mereka semakin bersyukur dengan apa yang mereka miliki saat ini. Karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan dan ekonominya lebih sulit dari mereka. Dan mereka juga lebih mengetahui banyak karakter orang. Karena dalam membagikan nasi kotak ini, tidak sedikit juga yang hanya berpura-pura menjadi orang miskin. Tasya Nanda dan Feni Afrianti sangat bersyukur karena hingga saat ini donatur mereka terus bertambah. Meskipun di awal merintis harus menggunakan dana pribadi. Dan mereka juga tidak ada niat untuk membentuk komunitas. Menurut mereka, hadir ke tengah masyarakat langsung merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.